Indonesia, negara yang dikenal dengan penuh senyum, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, dan disebut sebagai bangsa yang paling bahagia di dunia. Namun, di balik narasi optimisme itu, sebuah paradoks kelam terjadi. Pada tahun 2017, World Health Organization atau WHO Asia Tenggara mengungkapkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mencapai 7.355 kasus atau 0,44% dari total kematian. Dan hal ini membawa kita pada peringkat kedua kasus bunuh diri terbanyak di Asia Tenggara setelah Vietnam. Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia menyoroti 3 faktor utama, yaitu masalah keluarga, persoalan agama, dan akses layanan kesehatan mental yang masih minim. Gangguan mental sendiri menjadi faktor risiko tertinggi yang berkontribusi hingga 74% dari semua kasus. Dan mirisnya lagi, kasus bunuh diri mayoritas datang dari dunia pendidikan. Salah satu kasus terbaru yang mengguncang kita adalah tragedi seorang siswa di Garut. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di SMA Negeri 6 Garut diduga bunuh diri karena tak tahan terus dibully. Berdasarkan unggahan Instastory sang ibu, anaknya menjadi korban perundungan usai dituding melaporkan siswa lain yang merokok kepada guru. Setelah kejadian itu, korban menjadi takut datang ke sekolah hingga akhirnya dinyatakan tidak naik kelas. Sang ibu menyampaikan anaknya baru bisa melanjutkan sekolah ke kelas 11 dengan syarat harus pindah sekolah. Kasus perundungan ini sendiri langsung mendapatkan atensi dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat. Dengan menonaktifkan kepala sekolah demi mempercepat proses pendalaman dan pemeriksaan internal. Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi mengungkapkan adanya 2 pernyataan berbeda. Pihak keluarga meyakini sang anak meninggal karena perundungan, sementara pihak sekolah membantahnya. Kedua pernyataan inilah yang sedang dialami untuk mencari akar masalah secara terang benderang. Kasus serupa terjadi di Banyuwangi pada tahun 2023, di mana seorang siswa SD ditemukan gantung diri. Polisi menyebut motifnya adalah depresi akibat perundungan atau bullying yang terjadi. Tak berhenti di situ, krisis ini juga menghantui jenjang perguruan tinggi. Misalnya, pada tahun 2023, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Pihak kepolisian menduga korban mengakhiri hidupnya karena depresi akibat kesulitan ekonomi serta tekanan akademik. Dan masih banyak kasus serupa yang perlu menjadi bahan refleksi kita, bahwa Indonesia diintai oleh krisis bunuh diri. Melihat realita yang memilukan ini, pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah krusial yang harus kita ambil bersama, mulai dari lingkup terkecil hingga kebijakan nasional. Pertama, membangun lingkungan yang suportif dan inklusif. Ini dimulai dari rumah, sekolah, dan komunitas. Ajakan empati dan toleransi, serta ajakan untuk menghentikan perundungan sangat perlu dilakukan. Jadikan setiap tempat sebagai ruang aman di mana setiap orang merasa diterima dan didengar. Kedua, berani bicara dan mendengarkan. Kita harus bisa membuka percakapan yang bijak tanpa penghakiman. Jika ada seseorang yang memerlukan, jika ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau pikiran bunuh diri, jangan ragu untuk mendekat, mendengarkan, dan mengajak mereka mencari bantuan profesional. Karena satu percakapan bisa menyelamatkan 1 nyawa. Ketiga, ciptakan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan mental. Pemerintah dan semua pihak terkait harus bekerja keras untuk menyediakan psikolog dan psikiater yang terjangkau dan merata. Kita perlu lebih banyak lagi pusat krisis dan hotline yang siaga 24 jam untuk mereka yang membutuhkan bantuan segera. Jika Anda atau orang terdekat Anda sedang berjuang, jangan pernah merasa sendiri. Ada banyak tangan yang siap membantu. Krisis bunuh diri di Indonesia adalah tantangan besar. Namun, bukan berarti tanpa harapan. Dengan kepedulian bersama, edukasi yang masif, dan sistem dukungan yang kuat, kita bisa menciptakan masa depan di mana setiap individu merasa berharga dan memiliki alasan untuk terus hidup. Mari kita jadi bagian dari solusi.
Mari kita jadikan senyuman di Indonesia bukan lagi paradoks di balik angka, melainkan cerminan nyata dari kesehatan mental dan kebahagiaan.